Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan presentasi kami dengan judul ataupun tema nilai tambah dari sistem informasi bagi organisasi yang beranggotakan. Yang pertama ada Arinda Putri Sasti dengan NIM 25. Yang kedua saya sendiri Imam Khairuddin dengan NIM 73. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Arinda Putri Sasti. Saja untuk pembahasan pertama yakni mengenai cakupan nilai tambah dari sistem informasi bisnis. Jadi cakupannya meliputi proses, produk, kualitas, manajemen dan juga pemecahan masalah serta pengambilan keputusan. Yang pertama yakni proses. Dalam proses ini dikenal konsep less labor incentive, more efficient, more enjoyable, and faster. Jadi dalam lingkup proses ini, goals utama dari sebuah bisnis pastinya adalah meminimalisasi insentif ataupun salary yang dikeluarkan untuk para tenaga kerja, di mana proses sendiri dalam suatu bisnis bisa menjadi lebih efisien, lebih enjoy, dan juga lebih cepat dalam jangka waktu pengerjaannya. Dalam proses ini juga dikenal konsep model proses bisnis dan juga proses bisnis serta tipe sistem informasi bisnis. Nah, yang pertama untuk model proses bisnis atau bisnis proses model adalah lintas fungsional, biasanya penggabungan pekerjaan dan juga dokumentasi lebih dari satu departemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan secara implisit, model proses bisnis ini hanya berfokus pada sebuah proses, tindakan dan kegiatan atau job, sumber daya atau resource yang digambarkan dalam perbaikan proses bisnis akan menunjukkan bagaimana hal tersebut akan diproses. Selanjutnya proses bisnis dari SIB sendiri ada dua, yaitu proses bisnis inti atau utama dan yang kedua ada proses bisnis pendukung, di mana yang untuk proses bisnis yang inti ini merupakan proses-proses yang diselenggarakan untuk melayani pengguna jasa atau produk, dan yang kedua proses bisnis pendukung merupakan proses-proses yang diselenggarakan untuk melayani pelanggan internal yaitu karyawan, dan proses ini bersifat mendukung proses bisnis yang inti atau utama. Perlu diketahui bahwasanya tujuan utama dalam melakukan proses bisnis meliputi 3 hal. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah pelanggan atau value added. Yang kedua, mengurangi biaya produksi perusahaan. Dan yang ketiga, diharapkan dapat menciptakan produktivitas serta keuntungan bagi semua pihak. Yang kedua yakni produk. Dalam produk ini dikenal adanya kenyamanan, kecepatan, keamanan, dan juga mengurangi pengaruh iklim. Karena dalam suatu bisnis tentunya, khususnya dalam pertanian, dalam produktivitas tentunya sangat dipengaruhi oleh pengaruh iklim. Dalam produk sendiri dikenal karakteristik dan juga fasilitas antar. Untuk karakteristik meliputi komponen fisik dan informasi, panduan dan spare part, serta pelatihan dan ahli yang memperbaiki. Dan juga ketika SIB sudah diterapkan dalam suatu bisnis, biasanya terdapat fasilitas antar yang dapat dicontohkan, mulai dari belanja dari rumah melalui komputer, automatic teller machine, dan juga pesan tiket pesawat yang bisa dilakukan dari mana saja adalah contoh implementasi sistem informasi bisnis. Yang ketiga yakni kualitas, yang merupakan inovasi dan juga perubahan secara terus-menerus, di mana kualitas ini perlu adanya umpan balik oleh output kepada input melalui proses, dan juga memfasilitasi operasi dalam proses bisnis, manajemen, dan juga perencanaan strategis. Dan juga yang kedua, untuk meningkatkan kualitas produk diliputi adanya umpan balik, mengatur proses otomatis, memperkirakan hasil dari perubahan input atau proses, dan yang terakhir, memfasilitasi perubahan media komunikasi yang lebih sesuai. Yang selanjutnya yakni manajemen, di mana manajemen sendiri memiliki karakteristik melakukan aktivitas sosial, menggunakan setiap peluang untuk mendapatkan informasi, dan juga sering menyelingi pertemuan singkat di antara rapat, dan juga sebagai figur pengamat serta eksekutif. Perlu diketahui juga bahwasanya manajer mempunyai 3 peran sebagai interpersonal roles atau figur bapak dalam suatu perusahaan. Yang kedua informational roles, di mana seorang manajer ini mempunyai fungsi sebagai sumber informasi, dan yang ketiga decisional roles atau peran pengambil keputusan.
Yang terakhir, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dalam pemecahan masalah di sebuah organisasi atau perusahaan memiliki beberapa proses. Yang pertama, gather intelligence about the problem, yakni menggali informasi atau pengetahuan tentang suatu masalah di sebuah perusahaan. Ketika permasalahan ini sudah diketahui, maka akan dilanjut ke proses yang selanjutnya, yakni develop alternatif atau mengembangkan sebuah alternatif pilihan. Setelah alternatif pilihan ini dikembangkan, maka seorang pengambil keputusan tentunya akan mengambil select alternatif atau menentukan solusi atau alternatif dari beberapa pilihan tersebut. Yang selanjutnya yakni implement solution. Ketika solusi sudah didapatkan atau ditemukan, maka diimplementasikan untuk menghadapi sebuah permasalahan. Dan yang terakhir yakni monitor situation and results, di mana ketika sebuah solusi dari sebuah permasalahan sudah diterapkan, perlu adanya peninjauan atau penilaian kembali terkait dengan situasi dan hasil yang telah diterapkan. Selanjutnya di sini mengenai pemanfaatan sistem informasi bagi sebuah organisasi. Nah, di sini ada 5. Yang pertama di sini mengenai sistem informasi persediaan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat ada sistem informasi akuntansi. Yang kelima adalah sistem informasi sumber daya manusia. Nah, langsung yang pertama di sini mengenai sistem informasi persediaan. Nah, di sini sistem informasi persediaan di sini adalah sebuah aplikasi yang mana digunakan untuk mencatat sebuah transaksi dan pengolahan barang pakai habis. Dan juga aplikasi ini dirancang secara sistematis, mulai dari sebuah transaksi, pengadaan barang, penerimaan barang, dan pengelolaan barang yang kemudian nantinya didistribusikan. Terus di sini pemanfaatannya, yang pertama di sini memudahkan sebuah perusahaan dalam memantau posisi stok saat ini. Terus yang kedua di sini memudahkan sebuah perusahaan dalam menghasilkan sebuah laporan ataupun informasi bagi stakeholder. Terus yang ketiga di sini memudahkan sebuah perusahaan melakukan rekonsiliasi atau stock of name. Terus yang keempat di sini memudahkan sebuah perusahaan dalam mengelola vendor. Terus yang terakhir di sini meminimalisir sebuah biaya yang dikeluarkan akibat kesalahan manusia, yang mana mengurangi lead time selama proses produksi dan pemesanan barang. Terus di sini selanjutnya di sini mengenai sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran, nah di sini adalah sebuah sistem yang mana di dalamnya menganalisa dan juga mengukur sebuah informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dan juga dari berbagai sumber perusahaan. Nah, di sini di dalamnya sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran tersebut. Terus di sini pemanfaatannya dari sistem informasi pemasaran sendiri adalah untuk memecahkan sebuah masalah pemasaran yang mana hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Selanjutnya di sini mengenai sistem informasi manufaktur. Nah, di sini sistem informasi manufaktur di sini adalah sebuah rangkaian proses berubah bahan baku menjadi sebuah produk. Terus proses tersebut mencakup banyak hal penting, mulai dari merancang suatu produk, memilih material, produk, hingga berbagai tahap tertentu, sehingga bisa menciptakan suatu produk. Terus di sini pemanfaatannya, yang pertama agar lebih efisien, yang kedua mempermudah perusahaan, terus yang ketiga mengarsipkan lebih terinstruktur, yang keempat di sini mempercepat proses produksi.
Terus selanjutnya di sini mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, di sini sistem informasi akuntansi di sini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan juga sistem informasi di sini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna internal untuk melaporkan sebuah informasi kepada investor, kreditor, dan otoritas pajak. Nah, di sini pemanfaatannya yang pertama menyediakan atau menyajikan sebuah informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat melakukan sebuah aktivitas utama pada rantai nilai secara efisien dan efektif. Terus yang kedua di sini meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi dan juga sebuah jasa yang dihasilkan. Terus selanjutnya di sini meningkatkan tingkat efisien kerja bisnis, baik itu bagian keuangan maupun bagian lainnya. Terus selanjutnya di sini meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Terus selanjutnya di sini mengenai sistem informasi sumber daya manusia ataupun SDM. Nah, sistem informasi SDM di sini adalah sebuah sistem informasi manajemen yang mana memiliki sebuah peran penting dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Nah, SDM di sini adalah salah satu aset yang mana hal tersebut sangat berharga untuk sebuah perusahaan sistem informasi ataupun SDM dalam sebuah unit organisasi ataupun perusahaan yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengelola data sumber daya manusia dengan pemanfaatannya dan juga kecanggihannya serta teknologi komputer. Terus di sini pemanfaatannya yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua manajemen data, terus yang ketiga di sini meningkatkan produktivitas. Nah, mungkin itu dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.